Shalom. Saudara-saudara, baku dapa lagi torang dengan program multimedia Gereja Masih Injili Bola Mongondo dalam program Baku Kase Kuat Iman. Sebelumnya mari torang berdoa. Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, saat ini torang lagi selaku orang-orang percaya datang di hadapan kekudusan, kehormatan, dan kemuliaan-Mu. Mau bilang makasih banyak buat segala yang terbaik yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan sempurna, terus menyertai dan memberkati kehidupan kami di dalam torang petugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami. Kami merasa ini semua boleh torang baking karena campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan, cinta kasih, rahmat, dan kemurahan-Mu. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, saat ini kami hendak membaca, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon tolonglah kami, urapilah kami semua oleh Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat didengar, dimengerti, diartikan, diberitakan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Singkirkan segala pikiran yang sia-sia, yang kadangkala mengganggu hati dan pikiran kami untuk dengar tentang firman Tuhan. Dan berfirmanlah kiranya Engkau dalam segala kewibawaan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, adapun torang tema khotbah kita adalah pikiran yang ada kasih baru. Nah, berkaitan dengan tema itu, maka torang pembacaan Alkitab terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama. Yehezkiel 18, torang baca mulai ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Begini bunyinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus sayang adalah orang-orang yang suka dengar firman Tuhan, bukan cuma suka dengar, tapi juga suka melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya hendak memulai ini dengan ada satu keluarga. Keluarga ini punya dua orang anak. Yang anak yang tua laki-laki, yang kedua perempuan. Anak-anak ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Satu kali selepas ulangan, biasa ulangan penaikan kelas, selesai itu anak-anak dan orang tua makan bersama di ruangan makan. Nah, kemudian dia bapak tanya patu anak laki-laki, "Angko seulangan toh?" "Oh iya papa." "Berapa angko penilai?" Anak jawab, "Odo gagak kita penilai papa." "Odo."
tapi nilai 8. Papa bilang, oh bagus. Itu sama dengan papa. Kemudian dia tanya pada anak perempuan. Anak perempuan. Angko ada ulangan toh? Ada papa. Kok angko penilai berapa? Ada kasihan papa setengah mati itu jawaban papa. Jadi tapi nilai kasihan cuma berapa? 5. Oh memang anak biongo. Bogo ngana. Bodok ngana. Sama persis dengan napi mama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang hendak orang tanam dalam diri anak-anak ketika orang dengar perkataan-perkataan seperti itu yang orang dengar pada orang tua. Yang orang dengar dan kemudian orang tanamkan adalah semua yang pandai papa dan semua yang bodok mama. Padahal juga dari papa waktu sekolah nilai hampir kebakaran semua. Dia menghakimi DP anak. Ketika DP anak rendah DP nilai. Nah, selain itu, ada lagi itu hal-hal yang torang jaga dengar di kalangan masyarakat dengan jamaat. Nah, seringkali kalau ada seorang anak bikin kesalahan, maka yang torang hakimi bukan cuma tuh anak itu. Yang torang hakimi adalah orang tuanya. Torang dengar tuh kalimat begini. Kenapa kelakuan persis sama di angkopi papa. Atau juga torang dengar orang-orang bilang, kenapa kelakuan persis sama di angkopi mama. Kesalahan orang tua, kesalahan satu orang lain yang tanggung. Kesalahan orang tua, anak yang tanggung. Yang torang tanamkan pada orang anak-anak adalah rasa benci pada orang tuanya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, tuh gaya hidup sama dengan ini, gaya hidup menghakimi orang lain sama dengan ini bukan nanti ada sekarang. Bukan nanti ada sekarang. Tapi dia ternyata ada sejak zaman dahulu. Kondisi sama dengan ini yang terjadi pada zaman Nabi Yehezkiel, khususnya dalam pembacaan Alkitab saat ini. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang begini dalam pembacaan ini. Ada apa dengan ngoni? Ada apa dengan kamu? Kiapa kong sampai ada istilah di Israel yang bilang begini. Papa yang makan buah manta, anak-anak yang giginya terasa ngilu. Dia pengertian di ayat ini adalah orang tua yang bikin salah, anak-anak yang terima dia akibat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan yang tidak suka dengan gaya hidup yang saling menghakimi. Olehnya Tuhan bilang, masing-masing orang tanggung dia kesalahan. Tuhan bilang semua jiwa Tuhan punya, baik jiwa orang tua maupun jiwa anak-anak. Olehnya masing-masing orang, dia sendiri yang harus tanggung dia kesalahan. Saudara-saudara, orang-orang yang suka menghakimi orang lain, dorang itu yang bikin standar moral yang nyandak jelas. Mau hakimi orang lain menurut pikiran mereka. Dia akhir yang jadi adalah saling menghakimi satu dengan yang lain. Olehnya di dalam torang pembacaan saat ini Tuhan bilang, kalau orang itu adalah orang benar, maka standarnya adalah melakukan keadilan sebagaimana pembacaan kita. Melakukan keadilan dan kebenaran. Nyandak makan daging persembahan. Nyandak melihat atau menyembah berhala-berhala. Nyandak main serong dengan istri orang lain atau suami orang lain. Nyandak menindas orang lain. Kasih pulang itu gadaian orang. Nyandak suka merampas. Kasih makan orang lain ketika orang lain ada dalam kelaparan. Kasih pakaian kepada orang lain ketika orang lain susah untuk mendapatkan pakaian. Nyandak suka dengan riba. Nyandak ruci. Hidup menurut ketetapan Tuhan. Itu standar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah standar moral yang Tuhan kasih ini ke orang Israel? Orang Israel mampu bikin atau orang Israel sebikin? Tentu belum. Nah, kalau hal ini saja orang Israel belum mampu bikin,
Siapa mau menghakimi orang lain? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan inginkan berkaitan dengan torang pembacaan ini sebenarnya tersirat. Yang Tuhan mau adalah hadirnya umat kepunyaan Allah yang saling meneguhkan, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya tiap-tiap orang mampu membaking apa yang Tuhan suka. Bukan saling mencari kesalahan orang lain, dan bukan untuk saling menghakimi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, dari torang pembacaan Alkitab saat ini, maka hal-hal apa yang perlu torang mau PT untuk mau kasih jadi nilai luhur dalam torang perjalanan hidup. Yang perlu torang lihat, yang perlu torang PT adalah ada beberapa catatan yang kita catat di sini. Yang pertama adalah kalau orang punya keluarga, berarti itu adalah Tuhan berkat. Maka janganlah dalam kehidupan keluarga itu untuk saling menyalahkan dan saling menghakimi. Karena dalam kehidupan keluarga terjalin hubungan yang erat, tapi juga dalam hubungan itu kadangkala saling baku toki. Maka janganlah saling menghakimi satu dengan yang lain. Yang kedua adalah orang tua kesalahan jangan libatkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kesalahan kadangkala jadi bahan olok-olokan bagi anak itu. Istilah sekarang adalah tanpa sadar torang sobuli itu anak yang dia orang tua memiliki kesalahan. Padahal Tuhan Yesus bilang dalam Lukas 18 ayat 16. Tuhan bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Yang Tuhan Yesus mau adalah dalam kehidupan keluarga melihat anak-anak sebagai generasi dan potensi yang besar untuk dijadikan orang-orang yang menyembah, menghormati dan memuliakan nama Tuhan. Mar, apa yang turang baking pak anak-anak? Mari turang lihat di hal-hal yang praktis. Contoh saja di gereja. Kalau masuk gereja, no anak-anak kasihan ya, namanya anak-anak, dia sehat. Ketika dia masuk gereja, berhenti dia ke sana kamari, ke sana kamari. Karena DP orang tua rasa bagaimana ini anak ke sana kamari, cara bicara, DP orang tua ambil ini anak, bawa keluar, keluar kalau dia mulai kuleto. Anak menangis. Begitu pulang rumah. Setelah semua pulang datang gereja DP minggu depan, orang tua bilang, adek, terang masuk gereja Adek bilang, mau jo. Oke, apa nih mau? Papa dia mau aja kuleto. Dari kecil ini anak so anti gereja. Belum lagi kalau biasanya kalau anak-anak ke orang tua so belikan baju baru. Oh, matok masih pagi di gereja. Kelar sekolah minggu dia siap pulang. Masuk gereja dia. So duduk di bangku paling muka. Nah, orang-orang tua kadang datang kemari terlambat. So ndak ada tanpa di belakang. So ndak ada tanpa. Akhirnya dia berjalan terus ke muka. Dorang lihat di muka, oh anak-anak. Dorang pergi keluar tuh anak-anak. Keluar. Orang tua mau duduk akang. Akhirnya ini anak keluar, orang tua duduk di anak petampa. Anak keluar kalau dia main PC di luar. DP orang tua lihat so main PC, keluar gereja kalau orang tua mulai kuleto. Menjadikan anak-anak kita benci gereja. Yang ketiga adalah jangan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Satu anggota keluarga yang salah, yang dianggap salah adalah satu keluarga itu. Dan banyak sekali orang jalia di lingkungan masyarakat. Anak yang salah, anak yang bikin kasus, yang orang lempar tuh rumah, rasa-rasa rumah semua bakar, satu keluarga itu rumah. Padahal satu orang yang salah. Berikut, yang jarang juga orang lihat. Kesalahan satu orang pemuda, dia pi bakalai di kampung sebelah. Dia pulang kemari, dia provokator lah di DP kampung untuk serang tuh kampung sebelah. Oh baku serang dorang. Satu orang kesalahan, satu kampung jadi salah. Perkelahian antar kampung tak terhindarkan.
Yang keempat, masing-masing orang menurut pandangan Tuhan, dia yang harus tanggung dia pe perbuatan di hadapan Tuhan. Nanda ada kong satu orang pe kesalahan, orang lain yang mau tanggung. Yang kelima, oleh sebab itu kerinduan untuk mau jalani itu hidup yang Tuhan karuniakan dijalani dengan tanpa memandang kesalahan orang lain. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, sama dengan orang Israel yang suka menghakimi, maka kepadanya Tuhan kasih standar untuk hidup kudus. No, kalau standar yang Tuhan kasih tidak mampu membaking, maka jangan menghakimi orang lain. Sebab orang juga tidak mampu berlaku hidup kudus di hadapan Tuhan. Orang yang tidak suka menghakimi orang lain adalah orang yang sadar. Orang yang mau menghakimi orang lain, so dia itu orang yang sadar bahwa dia tidak mampu untuk hidup menurut standar kekudusan yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka dia tidak suka menghakimi orang lain. Maka dalam hal inilah Tuhan Yesus bilang dalam Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Artinya adalah jangan orang menghakimi orang lain menurut standar moral yang ada pada orang pikiran. Supaya Tuhan tidak akan menghakimi orang menurut standar kekudusan yang Tuhan tetapkan. Sebab tidak ada satu orang pun yang memenuhi kriteria di hadapan Allah. Atau tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi standar kekudusan yang ditetapkan oleh Allah. Itu kok yang dalam terampi bahasa hari-hari dia bilang bahwa orang ini nyanda layak di hadapan Tuhan. Orang bilang orang nyanda layak di hadapan Tuhan karena orang sadar orang tidak mampu hidup kudus seperti apa yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membereskan apa yang orang tidak mampu bereskan. Itulah dosa. Olehnya orang tidak dapat hidup kudus di hadapan Tuhan karena dosa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, dengan Tuhan Yesus datang di dunia ini, mati dan bangkit for orang, maka standar kekudusan yang Tuhan tetapkan bukan lagi prasyarat untuk hidup di hadapan Tuhan. Bukan lagi prasyarat keselamatan. Tetapi semua usaha kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan adalah ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Allah dalam Kristus Yesus yang sokase selamat patorang secara cuma-cuma. Olehnya orang beriman adalah orang yang mensyukuri keselamatan yang Tuhan Yesus ada kasih. Tanda daripada orang yang mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan Yesus kasih adalah berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Masuk gereja, masuk kolom, berbuat baik, menjadi berkat bagi sesama. Ini adalah tanda-tanda ungkapan syukur orang percaya yang mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Nah, orang yang mensyukuri keselamatan yang Tuhan Yesus kasih adalah orang yang hidup yang dipenuhi dengan belas kasihan. Tuh hidup berbelas kasih ini dengan indah sekali digambarkan oleh Yesus dalam Injil Matius 25. Melengkapi apa yang ada dalam pembacaan kita ini. Standar yang dilakukan tapi bukan lagi standar untuk keselamatan tapi ucapan syukur. Dia gambarkan di Matius 25, toh, penghakiman terakhir. Waktu kata penghakiman terakhir, Tuhan kasih sendiri. Domba dia kasih sendiri, kambing dia kasih sendiri. Domba melambangkan orang-orang yang setia. Kambing melambangkan orang-orang yang tidak mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan kasih. Nah, pada penghakiman terakhir Tuhan bilang begini kepada domba-domba. Marilah kepadaku, hai kamu yang baik hati. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku terpenjara, kamu mengunjungi aku. Dan seterusnya. Kemudian orang-orang baik itu yang digambarkan dengan domba bilang, Tuhan, kapan orang lihat Tuhan Yesus itu menjadi orang yang tidak berdaya seperti itu? Kapan orang lihat Tuhan Yesus lapar? Kapan orang lihat Tuhan Yesus telanjang? Kapan orang lihat Tuhan Yesus butuh pertolongan? Dan pada saat itu Tuhan berkata, segala sesuatu yang ngoni baking bagi orang-orang yang hina ini, ngoni so baking itu for Tuhan. Kemudian dia bilang ke kambing, enyahlah dari hadapanku, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu tidak melawat aku, ketika aku terpenjara kamu tidak mengunjungi aku. Saat itu orang-orang yang tidak mensyukuri kasih karunia Allah berkata, kapan itu Tuhan? Dan Tuhan Yesus bilang, segala sesuatu yang tidak baking bagi orang yang hina ini kamu tidak melakukannya untuk aku. Bagi itu Tuhan Yesus bilang. Dengan demikian, maka orang yang mensyukuri kasih karunia Tuhan adalah orang yang berterima kasih melalui perbuatan-perbuatan luhurnya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu maka jadilah domba-domba yang setia dalam cinta kasih Allah. Nah, orang kuat ini kadangkala ada juga banyak warga jemaat yang salah-salah mau bilang domba. Dan salah-salah lagi mau bilang kambing. Mau bilang lagi katut dia kambing, nyandak juga katut no. Tapi mau bilang domba, nyandak juga domba. Antara domba dan kambing, dombing. Kita bukan anak-anak dombing di hadapan Tuhan Allah, tapi kita adalah domba-dombanya. Maka dengan demikian, cara orang untuk mengasihi Allah bukan dengan cara sadiki-sadiki masuk gereja, sadiki-sadiki ngomong puji Tuhan, sadiki-sadiki ngomong haleluya dan sebagainya. Tidak, bukan cuma sederhana itu. Tetapi cara untuk mengasihi Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia. Hidup dengan saling mengasihi inilah yang diinginkan oleh Allah menjadi bagian sendi-sendi kehidupan orang-orang percaya. Itulah pikiran yang dibaharui, yaitu orang percaya yang selalu mengucap syukur atas berkat keselamatan yang Tuhan Yesus kasih. Kiranya ini menjadi bahagian dalam kehidupan kita untuk mengiring Tuhan. Nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari torang berdoa. Tuhan Yesus, makasih buat segala cinta kasih, rahmat, dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan perkenankan kami, bahkan Tuhan layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman. Jadikanlah kiranya kami orang-orang yang tidak saling menghakimi. Jadikanlah kami orang-orang yang saling membangun, saling mendorong, saling meneguhkan, saling mengokohkan, saling mendoakan satu dengan yang lain selaku persekutuan keluarga-keluarga kerajaan Allah. Dan jadikanlah kiranya kami orang-orang yang terus bersyukur buat keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya firman Tuhan ini akan menginspirasi perjalanan kehidupan orang-orang percaya untuk melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini kami umat-Mu yang berdoa, bersyukur dan terus berterima kasih, yang kesemuanya Tuhan sampaikan di hadapan kekudusan-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai, memberkati, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.